Malam itu aku baru paham, ada tempat yang tidak perlu menampakkan apapun untuk membuat orang menangis. Cukup sebuah jalan tanah di tengah kebun tebu, gerbang yang seperti menelan cahaya, dan bangunan tua tanpa atap. Temboknya berlumut, pintunya hilang, tapi rasanya seperti ada yang masih menunggu di dalam. Orang-orang di pelosok Klaten menyebutnya rumah jengkol. Rumah yang katanya angker, katanya pernah jadi tempat menahan orang-orang yang dituduh terkait PKI. Kisahnya beredar puluhan tahun, dibawa dari mulut ke mulut, dan sesekali muncul lagi sebagai liputan maupun cerita komunitas. Yang bisa dilacak secara sejarah, kawasan Jengkol memang punya luka lama. Peristiwa Jengkol, 15 November 1961. Konflik agraria di sekitar perkebunan yang melibatkan organisasi tani atau serikat buruh, BTI atau Sarbupri, dan simpatisan PKI, lalu berujung bentrokan, penembakan. Sisanya tentang tahanan, hilang, jerit malam, ada di wilayah kesaksian warga, rumor, dan jejak rasa takut. Aku datang bukan untuk membuktikan hantu. Aku datang untuk memahami kenapa sebuah bangunan kosong bisa membuat orang menunduk saat menyebut namanya. Kami tiba di Jengkol saat sore belum sepenuhnya pergi. Matahari masih ada, tapi cahayanya sudah tidak lagi hangat, seperti sengaja menjaga jarak. Jalan menuju lokasi hanya berupa tanah padat yang diapit kebun tebu. Tidak ada papan penunjuk, tidak ada tanda bahwa tempat ini pernah penting bagi siapapun. Justru itu yang membuatnya terasa ganjil. Terlalu sunyi untuk sebuah kawasan yang pernah jadi pusat konflik. Mobil kami berhenti di dekat gerbang tua perkebunan. Gerbang itu tidak terkunci, tapi juga tidak sepenuhnya terbuka. Cat hijaunya mengelupas, besinya berkarat, dan engselnya mengeluarkan bunyi pelan ketika didorong. Bukan bunyi yang mengejutkan, hanya cukup untuk membuat kami otomatis menurunkan suara, seolah-olah ada aturan tak tertulis bahwa tempat ini tidak suka dikeraskan. Begitu melewati gerbang, suasana berubah perlahan. Udara terasa lebih lembab, bau tanah bercampur daun tebu yang mengering. Angin bergerak rendah, menyusup di antara batang-batang tebu yang tinggi dan rapat. Daunnya saling bergesekan, menghasilkan suara berirama, mirip bisikan yang tidak bisa ditangkap ujung kalimatnya. Kami berjalan beriringan tanpa banyak bicara. Bukan karena takut, tapi karena tidak ada dorongan untuk berbicara. Setiap langkah terasa seperti masuk ke ruang yang tidak membutuhkan suara manusia. Bahkan tawa kecil yang sempat keluar langsung teredam, bukan oleh apapun, tapi oleh perasaan bahwa suara itu tidak pada tempatnya. Di kejauhan, samar-samar terlihat siluet bangunan. Belum jelas bentuknya, hanya garis-garis tembok yang berdiri tidak simetris. Rumah itu belum menakutkan. Ia hanya tampak tua dan ditinggalkan, seperti banyak bangunan lain di desa-desa yang kalah oleh waktu. Namun entah kenapa, langkah kami melambat sendiri ketika jarak makin dekat. Tanah di bawah kaki berubah lebih lembek. Ada jejak ban lama, mungkin truk perkebunan, bercampur tapak kaki yang sudah hampir hilang. Tidak ada kesan tempat ini sering dilalui orang. Justru sebaliknya, seperti jalur yang dilewati seperlunya saja, lalu dilupakan. Seseorang di antara kami berdeham, refleks. Tidak ada yang menoleh. Semua mata tertuju ke depan, ke arah rumah yang kini mulai terlihat jelas. Dan saat itu aku menyadari sesuatu yang sederhana, tapi mengganggu. Bahkan serangga pun terdengar lebih pelan di sini. Bukan hilang, hanya seperti menahan diri. Kami belum melihat apa-apa, belum mendengar cerita. Tapi sejak gerbang itu dilewati, ada satu kesepakatan tak terucap di antara kami. Tempat ini bukan sekedar lokasi. Ia adalah ruang ingatan. Dan ruang seperti itu biasanya tidak suka diperlakukan sembarangan. Dari jarak sekitar 20 meter, rumah itu akhirnya terlihat utuh. Atau lebih tepatnya, terlihat apa adanya. Tidak ada atap, tidak ada pintu. Beberapa bagian tembok sudah runtuh,
Sisanya berdiri miring seolah bertahan karena kebiasaan, bukan karena kekuatan. Lumut menempel tebal, warnanya hijau tua bercampur hitam, seperti noda yang dibiarkan terlalu lama. Ini bukan rumah yang menyeramkan dalam pengertian visual. Tidak ada simbol aneh, tidak ada bekas ritual, tidak ada tanda peringatan. Jika difoto siang hari, mungkin hanya tampak seperti bangunan tua tak terurus. Tapi semakin dekat, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Rumah ini terasa sedang memperhatikan. Kami berhenti beberapa langkah sebelum ambang pintu yang sudah tidak berbentuk pintu lagi. Tanah di sekitarnya lebih bersih, rumput tumbuh jarang, seolah area ini sering diinjak meski tidak ada orang. Angin masuk ke dalam bangunan lewat celah tembok, lalu keluar lagi membawa bau lembab yang lebih pekat dari luar. Bau yang bukan busuk, hanya lama, seperti ruangan yang terlalu lama menyimpan nafas manusia. Aku melangkah masuk lebih dulu. Di dalam, lantainya tanah padat dengan beberapa pecahan bata dan genting tua yang entah berasal dari mana. Karena tidak ada atap, cahaya sore jatuh langsung ke dalam, membentuk bayangan tembok yang patah-patah. Bayangan itu tidak diam, ia bergerak pelan mengikuti matahari, membuat ruangan terasa berubah tanpa benar-benar berubah. Tidak ada perabot, tidak ada sisa ranjang atau kursi, tapi ada sudut-sudut yang terasa berbeda. Lebih dingin, lebih berat. Bukan dingin yang menusuk, melainkan dingin yang membuat bahu sedikit turun, seperti tubuh sedang menyesuaikan diri tanpa diminta. Di salah satu dinding, aku melihat bekas coretan. Sangat samar, hampir menyatu dengan warna lumut, seperti garis-garis pendek, mungkin angka, mungkin huruf. Tidak ada yang bisa dibaca jelas. Tapi coretan itu tidak terlihat seperti vandalisme iseng. Ia terlalu teratur, terlalu rendah posisinya di dinding, seolah dibuat oleh orang yang duduk atau jongkok cukup lama. Aku tidak menyentuhnya, hanya berdiri cukup dekat untuk menyadari satu hal. Ini bukan coretan orang yang ingin meninggalkan pesan, tapi orang yang ingin menandai waktu. Temanku berdiri di belakang, tidak banyak bergerak. Ketika aku menoleh, ia hanya mengangkat bahu pelan. Gestur kecil yang biasanya berarti tidak apa-apa. Tapi kali ini lebih terasa seperti aku juga merasakannya. Di luar, suara tebu bergesekan masih terdengar. Tapi di dalam rumah ini, suara itu berubah. Lebih teredam, lebih jauh. Seolah tembok-tembok ini pernah belajar bagaimana caranya menahan bunyi agar tidak keluar. Aku mencoba berbicara, hanya satu kalimat pendek, dan langsung berhenti. Suaraku terdengar asing, terlalu jelas, seperti mengganggu sesuatu yang sedang diam dengan sengaja. Aku menatap ke atas, ke langit yang menggantikan atap. Burung lewat tanpa menoleh ke bawah. Dunia berjalan normal di atas sana. Tapi di dalam rumah ini, waktu seperti berjalan dengan aturan sendiri. Kami tidak menemukan apa-apa yang bisa disebut bukti. Tidak ada rantai, tidak ada jeruji, tidak ada tanda kekerasan yang bisa ditunjuk. Namun justru ketiadaan itulah yang paling mengganggu. Rumah ini kosong dengan cara yang terlalu rapi, seolah pernah dibersihkan dari sesuatu yang tidak ingin diingat. Saat kami keluar, aku menoleh sekali lagi. Rumah itu tetap diam, tidak berubah, tidak mengejar, tidak memberi tanda. Namun perasaan bahwa kami baru saja melewati ruang yang pernah menampung terlalu banyak diam, ikut keluar bersama kami, menempel dan tidak langsung pergi. Kami menjauh beberapa langkah dari rumah itu, lalu berhenti di tepi jalan setapak yang membelah kebun. Tidak ada kesepakatan lisan, tapi semuanya tahu, kami perlu duduk dan bernapas sebentar. Bukan karena lelah berjalan, melainkan karena ada sesuatu yang terasa menekan dari dalam dada, sejenis beban yang muncul tanpa sebab jelas. Aku duduk di atas batu pipih yang setengah tertanam di tanah. Dari sini, rumah tanpa atap itu masih terlihat, tapi tidak lagi mendominasi pandangan. Ia kini seperti latar belakang, diam, menunggu, tidak ikut campur. Justru jarak itulah yang membuatnya terasa lebih nyata, seperti kenangan yang mulai disusun ulang oleh pikiran.
Tempat beginian biasanya punya cerita panjang, kataku. Lebih ke diri sendiri daripada ke yang lain. Temanku mengangguk. Ia mengeluarkan botol air, meneguk pelan, lalu berkata, "Orang-orang sini nggak pernah cerita lengkap, selalu berhenti di tengah." Kalimat itu tepat, karena kisah tentang jengkol memang begitu, terpotong, tidak pernah utuh, dan seringkali dibungkus dengan kehati-hatian. Aku membuka catatan yang sejak tadi kubawa, berisi potongan informasi yang sempat kukumpulkan sebelum datang ke sini. Nama jengkol bukan sekadar nama kebun atau desa kecil. Ia pernah menjadi titik panas, jauh sebelum rumah ini dikenal angker. Awal 1960-an, kawasan ini adalah bagian dari konflik agraria yang rumit. Perkebunan, tanah garapan, buruh, petani, organisasi tani, semuanya bertemu di satu ruang yang sama. Ketegangan memuncak pada sebuah peristiwa yang kemudian dikenal sebagai peristiwa jengkol. Ada bentrokan, ada korban, ada ketakutan yang menyebar cepat, lebih cepat dari kabar resmi manapun. Aku menutup buku catatan itu. Tidak ada foto, tidak ada detail dramatis. Hanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan satu hal sederhana. Tempat ini pernah menjadi arena perebutan hidup, dan ketika hidup diperebutkan, selalu ada yang tersisih. Rumah di belakang kami, yang tadi kami masuki dengan langkah hati-hati, mendadak terasa berbeda maknanya. Ia bukan lagi sekadar bangunan tua yang kebetulan berada di lokasi angker. Ia terasa seperti bagian dari sistem yang lebih besar. Tempat singgah, tempat menunggu, atau mungkin tempat orang-orang disimpan sementara sebelum nasib mereka ditentukan oleh sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Tidak ada dokumen yang secara terang-terangan menyebut rumah itu sebagai tempat tahanan. Tidak ada arsip yang bisa ditunjuk dengan jari lalu berkata, "Ini buktinya." Tapi sejarah jarang bekerja sejelas itu. Ia sering meninggalkan jejak lewat ingatan orang-orang yang hidup di sekitarnya. Ingatan yang diwariskan dengan bisikan, bukan tulisan. Angin kembali bergerak. Daun tebu berdesis panjang. Aku memandang kebun yang seolah tidak berujung. Sulit membayangkan bahwa tempat setenang ini pernah dipenuhi terikan, perintah, atau bahkan tangisan. Tapi justru ketenangan itulah yang membuat bayangan masa lalu terasa lebih berat. Seolah tanah ini memilih diam, tapi tidak lupa. Kalau rumah itu bisa ngomong, kata temanku tiba-tiba, kayaknya dia nggak bakal cerita horor. Aku menoleh. Terus apa? Mungkin cuma cerita capek. Kalimat itu menancap, karena masuk akal. Rumah itu tidak terasa marah, tidak juga mengancam. Yang terasa justru kelelahan, seperti ruang yang terlalu lama menampung kecemasan manusia, lalu dibiarkan begitu saja tanpa pernah diberi penutup yang layak. Kami bangkit saat cahaya sore mulai memudar. Bayangan rumah memanjang ke tanah menyentuh jalan setapak tempat kami berdiri. Aku sadar satu hal, horor di jengkol tidak muncul dari kegelapan, tapi dari sejarah yang dibiarkan setengah terang. Dan rumah tanpa atap itu, diam, terbuka pada langit, seperti simbol dari semuanya. Sebuah tempat yang tidak lagi menutup diri, tapi juga tidak pernah benar-benar dipahami. Kami bertemu dia menjelang maghrib, di warung kecil yang berdiri sendirian di pinggir kebun. Tidak ada papan nama, hanya bangku kayu panjang, termos air panas, dan radio tua yang suaranya lebih sering hilang daripada muncul. Orang itu duduk membelakangi kebun, seolah sengaja tidak ingin melihat ke arah rumah tanpa atap yang tadi kami datangi. Usianya sulit ditebak, wajahnya datar, bukan karena dingin, tapi karena terlalu sering menahan reaksi. Ia tidak tampak seperti orang yang ingin menakut-nakuti. Justru sebaliknya, cara bicaranya singkat, ekonomis, seolah setiap kata punya biaya. "Kalian dari luar?" tanyanya tanpa menoleh. Kami mengangguk. Ia mengaduk kopi pelan. Sendok menyentuh gelas dengan bunyi kecil yang berulang. Bunyi itu terasa lebih nyaring daripada seharusnya. "Ke rumah itu?" Nada suaranya netral, bukan melarang, bukan menyambut. "Iya," jawabku. "Cuma lihat-lihat." Ia berhenti mengaduk. Diam beberapa detik, lalu berkata,
Orang sini jarang lihat-lihat." Kalimat itu tidak bernada ancaman, tapi ada sesuatu di baliknya. Sejenis peringatan yang tidak butuh penjelasan. Ia akhirnya menoleh, menatap kami satu persatu, seperti sedang memastikan kami benar-benar ingin mendengar apa yang akan ia katakan. "Cerita soal tempat itu," katanya pelan, "kalau diceritain utuh bisa bikin orang salah paham." Aku menunggu. Ia melanjutkan dengan jeda yang panjang, seperti orang yang memilih kata agar tidak kebablasan. "Dulu, orang-orang dibawa ke situ. Nggak semua, nggak tiap hari, tapi cukup sering buat bikin orang takut lewat." "Dibawa sebagai apa?" tanyaku. Ia mengangkat bahu. Dibilang dimintai keterangan. Kadang balik, kadang enggak. Tidak ada nada dramatis, tidak ada deskripsi kekerasan, tapi justru ketiadaan detail itu membuat dadaku terasa ditekan dari dalam. Karena kalimat "kadang enggak" mengandung terlalu banyak kemungkinan. Aku ingin bertanya lebih jauh, siapa yang membawa, kapan tepatnya, apa hubungannya dengan peristiwa besar di masa itu. Tapi sebelum pertanyaan keluar, ia sudah menggeleng pelan. "Nama-nama nggak usah," katanya. "Zaman itu, nama bisa bikin orang lain ikut hilang." Radio tiba-tiba menangkap siaran sebentar. Suara penyiar tertawa, lalu kembali jadi desis. Senja turun cepat. Warung kecil itu terasa seperti pulau terakhir sebelum gelap. "Terus, soal gangguan?" tanya temanku. Ia menarik napas, kali ini lebih dalam. "Itu belakangan." Ia menjelaskan tanpa membesar-besarkan. Suara langkah di malam hari, bunyi seperti besi disentuhkan ke tembok. Kadang suara orang memanggil dari arah kebun. Tidak tiap malam, tidak selalu sama. Yang konsisten hanya satu. Orang-orang yang mendengarnya jarang mau memastikan sendirian. Kalau dibilang hantu, saya nggak tahu. Tapi tempat itu menyimpan rasa takut. Dan rasa takut, kalau lama, bisa kemana-mana. Kalimat itu menusuk, karena ia tidak sedang bicara tentang makhluk lain. Ia bicara tentang rasa, sesuatu yang diwariskan tanpa wujud, tapi dampaknya nyata. Aku bertanya satu hal terakhir, pelan. "Menurut Bapak, rumah itu angker?" Ia menatap kopi yang sudah dingin. Katanya, angker itu urusan orang sekarang. Dulu, yang ada cuma orang-orang yang gak bisa pulang. Setelah itu, ia berdiri, membereskan gelas. Seperti percakapan ini sudah mencapai batas aman. Tidak ada penutup, tidak ada pesan moral. Kami berjalan kembali ke arah kebun saat langit benar-benar gelap. Rumah tanpa atap itu tidak terlihat jelas lagi, hanya bayangannya. Tapi kata-kata lelaki tadi menempel kuat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ngeri bukan karena kemungkinan ada sesuatu yang menampakkan diri, melainkan karena begitu banyak hal di tempat ini yang sengaja tidak pernah ditampakkan sejak awal. Kami kembali mendekat setelah gelap benar-benar turun. Bukan karena dorongan keberanian, tapi karena ada rasa tanggung yang tidak enak ditinggalkan. Seperti kalimat yang berhenti di tengah. Seperti pintu yang sudah dibuka sedikit, lalu dibiarkan. Malam di Jengkol datang tanpa suara. Tidak ada transisi dramatis. Cahaya hanya memudar, dan kebun tebu berubah menjadi masa hitam yang rapat. Kami tidak masuk ke rumah itu lagi. Kami berdiri di batas yang sama seperti sebelumnya. Cukup dekat untuk melihat, cukup jauh untuk merasa aman. Atau setidaknya berpura-pura aman. Senter dinyalakan seperlunya, tidak diarahkan sembarangan. Cahaya putihnya memantul di tembok lumut, menciptakan bayangan yang tampak lebih tua dari bangunannya sendiri. Udara malam lebih berat, bukan dingin yang menggigit, tapi lembab yang menempel di kulit. Bau tanah semakin kuat, bercampur aroma tanaman yang baru saja tidur. Tidak ada angin kencang, yang bergerak hanya daun tebu bagian atas, sesekali bergesekan pelan, seperti orang berjalan sambil menyeret kaki. Beberapa menit berlalu tanpa apapun terjadi, dan justru di situ tegangan tumbuh.
Karena tubuh manusia selalu menunggu sesuatu, bunyi, gerakan, tanda, dan ketika tidak ada, pikiran mulai mengisinya sendiri. Lalu, terdengar suara itu. Bukan jeritan, bukan teriakan, hanya bunyi pendek, kering, seperti benda kecil dipukul pelang ke tembok. Sekali, diam. Lalu, sekali lagi. Kami saling menoleh tanpa bicara. Senter tidak langsung diarahkan ke sumber suara. Entah karena ragu, entah karena takut mengganggu sesuatu yang sedang bekerja. Suara itu datang dari sisi rumah yang gelap, bagian tembok yang tadi kami lihat penuh lumut. "Apa itu?" bisik seseorang. Tidak ada jawaban, karena tidak ada yang benar-benar tahu, dan semua penjelasan terdengar tidak memuaskan. Bisa saja ranting jatuh, bisa saja hewan malam, tapi bunyinya terlalu teratur untuk disebut kebetulan, dan terlalu pelan untuk disebut gangguan alam. Kami berdiri kaku, nafas ditahan tanpa sadar. Dalam gelap seperti ini, suara menjadi lebih penting dari penglihatan, dan setiap bunyi kecil terasa punya jarak, seolah datang dari dekat, meski mungkin jauh. Tiba-tiba terdengar suara lain, dari arah kebun belakang kami. Langkah kaki, bukan berlari, tidak tergesa. 2 atau 3 langkah, lalu berhenti. Tanah lembab membuatnya jelas, terlalu jelas. Kami menoleh bersamaan. Senter berputar cepat, menyapu batang-batang tebu. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada bayangan yang kabur. Tidak ada sosok yang bersembunyi. Hanya kebun yang tetap diam, seolah tidak perlu menjelaskan apapun. Dan justru di situ, rasa ngeri merayap pelan, karena suara itu nyata, tapi sumbernya tidak pernah memperkenalkan diri. Aku teringat ucapan lelaki di warung. Tempat ini menyimpan rasa takut. Dan malam seperti ini terasa seperti waktu ketika rasa itu dilepaskan sedikit, cukup untuk diingatkan bahwa ia belum pergi. Kami tidak menunggu lebih lama, bukan karena panik, tapi karena naluri berkata, cukup. Ada batas yang tidak tertulis, dan kami sudah menyentuhnya. Saat melangkah pergi, aku menoleh sekali lagi. Rumah itu tetap di sana, gelap, terbuka ke langit, tidak bergerak. Tidak ada yang mengikuti, tidak ada yang memanggil. Namun sepanjang jalan keluar dari kebun, langkah kami terasa tidak sepenuhnya milik kami sendiri. Seolah kami berjalan di jalur yang pernah dilewati banyak orang pada malam-malam yang jauh lebih berat dari malam ini. Dan disitulah aku mengerti. Malam bukan membuat rumah itu hidup. Malam hanya memberi ruang bagi apa yang sejak lama tidak pernah benar-benar mati. Kami meninggalkan Jengkol tanpa menoleh terlalu sering. Bukan karena takut melihat sesuatu mengikuti, tapi karena ada perasaan tidak sopan jika terus menatap ke belakang. Seolah tempat itu bukan objek yang boleh dikonsumsi rasa ingin tahu sesuka hati. Jalan tanah kembali kami lewati dalam diam. Mesin mobil menyala, lampu menembus kabut tipis malam. Dan kebun tebu perlahan tertinggal di belakang seperti halaman buku yang ditutup tanpa penanda. Perjalanan pulang berlangsung biasa. Tidak ada gangguan, tidak ada kejadian aneh. Justru itu yang membuat pikiranku sibuk. Tubuhku aman, pikiranku jernih. Tapi ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah beban halus yang tidak bisa dijelaskan dengan kalimat sederhana. Sesuatu yang tidak menyerang, tapi terus menekan. Di rumah aku mandi lama. Air mengalir, membersihkan debu kebun, keringat dan bau tanah. Tapi perasaan itu tidak ikut hanyut. Ia menetap, tenang, seperti tamu yang tidak berniat mengganggu, tapi juga tidak mau pergi. Malam semakin larut. Aku berbaring tanpa menyalakan lampu, berharap tidur datang cepat. Tidur memang datang, tapi tidak dengan mimpi yang jelas. Tidak ada sosok. Tidak ada adegan. Yang ada hanya potongan-potongan perasaan. Sempit, menunggu, dan diam terlalu lama. Aku terbangun sekitar pukul 3 pagi. Dengan nafas yang normal, jantung yang tidak berdebar, tapi dada terasa kosong dengan cara yang aneh. Aku duduk di tepi ranjang dan berpikir tentang rumah itu lagi.
tentang tembok tanpa atap, tentang coretan samar di dinding, tentang kesaksian yang selalu berhenti sebelum selesai. Semua itu tiba-tiba tersusun rapi dalam satu pemahaman yang pelan tapi pasti. Tempat itu tidak mencoba menakut-nakuti siapapun. Rumah Jengkol tidak terasa marah, tidak terasa ingin dilihat. Ia juga tidak terasa ingin diceritakan dengan nada sensasional. Yang ia pancarkan justru kelelahan, seperti ruang yang terlalu lama menampung ketegangan manusia, lalu ditinggalkan tanpa pernah benar-benar diberi penutup. Aku sadar selama ini kata angker sering dipakai untuk menyederhanakan sesuatu yang terlalu kompleks. Padahal yang membuat tempat itu berat bukan kemungkinan adanya makhluk lain, melainkan jejak manusia, keputusan, ketakutan dan kekerasan yang pernah terjadi, lalu disimpan rapat-rapat karena terlalu sulit dihadapi. Orang-orang yang tidak pulang itu mungkin tidak meninggalkan suara, tidak meninggalkan bayangan, tapi mereka meninggalkan ruang kosong di ingatan kolektif. Dan ruang kosong jika dibiarkan terlalu lama, akan diisi oleh cerita. Sebagian dibesar-besarkan, sebagian dibisiki, sebagian lagi diwariskan sebagai larangan untuk bertanya terlalu jauh. Pagi datang seperti biasa, matahari naik tanpa ragu, dunia berjalan normal. Tapi bagiku ada satu perubahan kecil yang terasa permanen. Setiap kali mendengar cerita tempat angker, aku tidak lagi langsung bertanya, apa yang menampakkan diri di sana? Pertanyaanku berubah menjadi, apa yang pernah terjadi di sana, sampai tempat itu memilih diam seperti itu. Karena setelah Jengkol, aku mengerti satu hal yang tidak pernah diajarkan oleh kisah horor manapun. Yang paling menakutkan, bukanlah penampakan, melainkan sejarah yang tidak pernah diberi kesempatan untuk benar-benar selesai. Rumah Jengkol tidak pernah meminta kita datang. Ia juga tidak pernah meminta disebut angker, misterius, atau dijadikan bahan cerita malam. Ia hanya berdiri, atau lebih tepatnya, tersisa di tengah kebun, menanggung semua makna yang manusia titipkan padanya. Jika tempat itu terasa berat, mungkin bukan karena ada yang berjalan tanpa tubuh. Mungkin karena terlalu banyak manusia yang pernah kehilangan suara di sana. Kita hidup di zaman yang gemar mencari sensasi, gemar menyalakan senter ke arah gelap, lalu menuntut jawaban cepat. Ada hantunya atau tidak? Padahal pertanyaan yang lebih jujur dan jauh lebih menyakitkan adalah, siapa saja yang pernah dibuat tidak penting di tempat ini? Siapa yang kisahnya dipotong, lalu dikubur bersama waktu? Rumah Jengkol mengajarkan satu hal yang jarang dibicarakan dalam cerita horor, bahwa ketakutan paling dalam tidak selalu datang dari dunia lain, tetapi dari dunia kita sendiri ketika gagal berlaku adil. Ketika sejarah disederhanakan, ketika luka disuruh diam, ketika manusia direduksi menjadi label, maka bangunan kosong pun bisa menjadi saksi yang lebih jujur daripada arsip resmi. Dan mungkin itulah sebabnya rumah itu tidak runtuh sepenuhnya. Bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa ada masa ketika rasa takut dijadikan alat, bahwa ada orang-orang yang tidak pernah kembali, bukan karena mereka ingin pergi, tetapi karena mereka tidak diberi pilihan. Jika malam di Jengkol terasa sunyi, itu bukan sunyi yang kosong, itu sunyi yang penuh. Penuh oleh doa-doa yang tidak sempat diucapkan, penuh oleh nama-nama yang tidak sempat dipulangkan, penuh oleh harapan sederhana, diingat sebagai manusia. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari rasa takut yang tidak perlu, dan dilindungi dari ketidakadilan yang membuat manusia saling melukai. Semoga setiap langkah kita diberi keselamatan, setiap niat kita dijaga agar tidak menyakiti, dan setiap cerita yang kita dengar membuat kita lebih bijak, bukan lebih kejam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, agar hati kita dilembutkan dan keberanian kita selalu disertai adab. Jika kisah ini membuatmu terdiam sejenak, jika ceritanya tidak sekedar membuat takut, tapi juga membuat berpikir,
Itulah tanda bahwa kisah ini bekerja sebagaimana mestinya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jaga dirimu, jaga pikiranmu. Dan ingat, tidak semua yang gelap perlu ditantang. Sebagian hanya perlu dipahami.